Ya, kembali lagi bersama gue ya, sorry. Dan selamat malam. Ya, kita sekarang udah masuk ke dalam kompetisi baru yaitu Call of Duty Mobile Garena Invitational 2021 atau disingkat CGI. Ya, jadi ini kompetisi lanjutan dari regional competition yang diadakan dalam server Garena. Ya, yang apa ya, diikuti sama Thailand, lima negara kalau nggak salah. Jadi Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia, Singapura, sama Filipina. Oh, tambah satu lagi, gabungan dari Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Nah, negara-negara yang termasuk dalam server Garena ini diadu dalam kompetisi yang sekarang ini. Dan akan dimulai besok ya, tanggal 12 nanti. Mulai jam berapa ya? Kalau nggak salah dari jam 2 siang ya. Sama, harusnya sih sama aja jadwal mulai kompetisinya gitu. Kalau kita lihat dari offline lagi, format turnamennya sebenarnya ini offline dan mau diadakannya di Taiwan. Cuman karena ya kita tahu sendiri masih adanya pandemi COVID-19 ini, jadi ya mau nggak mau mereka semua berjibaku dalam online lah. Itu jadi kompetisinya masih offline. Kompetisinya harus dijalanin secara online, mau nggak mau ya. Dan resikonya ya itu, maksudnya resikonya tuh, sorry tadi gua tarik napas dulu. Jadi resikonya itu adalah salah satunya itu adalah latency yang bisa aja naik tiba-tiba. Nggak tahu nggak tahu waktu gitu, tiba-tiba udah tek sewak kapannya kita nggak tahu, tiba-tiba latency naik gitu, atau masalah jaringan gitu-gitu. Terus tiba-tiba orang kelempar tiba-tiba dari room, itu kan jadi faktor yang yang bisa aja gak mengganggu jalannya turnamen kali ini gitu. Dan sifatnya kan kalau kita lihat udah gede banget nih turninya, maksudnya gue untuk server Garena lah, satu server Garena mau dicari siapa juaranya. Jadi ya kalau bisa offline sebenarnya lebih bagus, cuman kalau melihat pandemi yang belum selesai ini, ya udahlah, ya diridoin aja lah semua tim untuk bermain secara online gitu. Oke. Dan siapa aja sih sebenarnya kalau ditanya yang ikutan dalam CGI 2021 kali ini? Jadi gini, ada kira-kira 8 tim yang ikut dalam CGI kali ini. Jadi masing-masing perwakilan tuh ada satu dari berbagai negara. Ada Indonesia dapat satu, Malaysia dapat satu, terus Singapura juga dapat satu, begitu juga dengan Filipina sama Hong Kong, Taiwan, Macau, itulah yang tiga negara itulah. Oke. Nah, kecuali Thailand ini bisa dapat dua. Gua nggak tahu sih sebenarnya kayak pembagian slotnya kayak gimana. Cuman yang udah beredar gitu di Instagram, Thailand ternyata dapat dua, yaitu ada Astro sama Sharper Esport. Ya, ya tapi ya kita tetap dukung lah anak-anak DG sekarang ini di kompetisi ini ya, supaya mereka bisa berbicara lebih jauh, dan kita berdoa juga supaya mereka bisa juara di CGI kali ini. Jadi siapa tahu kalau ada World Championship-nya lagi, mereka benar-benar bisa wakilin nama Indonesia, dan juga membawa server, bawa perwakilan server Garena lah
gitu, ibaratnya lebih-lebih negara kita sendiri gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal previewnya untuk per timnya sebenarnya gue nggak gitu nggak gitu nonton terlalu banyak sih kompetisi CODM yang di luar sana itu. Kayak Philippines atau enggak yang Hong Kong, Macau, Taiwan itu, karena kan ya jadwalnya kan beda-beda, dan kadang-kadang antara Indonesia sama NYSG aja kadang nabrak jadwalnya. Dan Thailand itu yang terakhir gue nonton itu kadang-kadang jadwalnya mereka agak malam. Malah nabrak sama kita. Jadi kayak gak bisa nonton semuanya gitu loh Kak. Ya mau gak mau harus konsentrasi di satu kompetisi, which is karena kita tinggal di Indonesia, jadi gua memberikan preview dan reviewnya tuh di Major Series gitu. Di samping juga Indonesia ini kan banyak tim juga yang menurut gua keras juga permainannya gitu, dan banyak tim yang punya potensi besar mewakili nama Indonesia di CGI kapanpun baik itu tahun ini maupun tahun depan lah gitu ya, terutama DG. Terus ada Bonafide kayak Rimo itu, Zoros, Monokrom juga, dan banyak tim lain lah. Karena yang gua alamin sama ini di CODM, emang aimnya anak Indonesia tuh emang ya gua harus akuin keras. Apalagi kalau kalian main di udah master ke atas, ya itu udah ketemu lah real players yang mungkin lebih hebat mungkin dari segi aim, move sama movement daripada kita gitu. Oke, ya itu sih salah satu faktornya Major Series itu selalu seru gitu. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat Thailand sama MYSG juga punya tim-tim yang bagus juga untuk gue. Jadi ya kayak Almighty yang pindahan Divinity Esports sama Ranger lagi ngomong, Resurgence yang kemarin terakhir kan juga mereka ada ikut di World Championship Region Garena juga. Jadi ya anak lama lagi yang secara pribadi gue bilang tim ini juga bagus kualitasnya. Dan juga untuk Filipina ya, apalagi yang dapat invite satu karena menjadi juara bertahan kemarin di CODM World Championship, yaitu NRX Jeremiah. Nah, NRX Jeremiah ini tuh bisa dibilang sebenarnya pas kemarin itu ya nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu mentereng banget di World Championship, cuman udah masuk terakhir mereka malah on fire dan bisa juara di World Championship ya kemarin. Dan satu lagi kalau nggak salah tuh New Anarchy. Nah itu jujur gue nggak gitu nonton sama sekali permainannya mereka. Cuman kalau udah juara, asumsinya gue mestinya mereka adalah tim terbaik dari Filipina bersama dengan NRX Jeremiah gitu. Dan satu lagi Raptor Dinosaur, gue nggak ini sih, nggak nonton sama sekali kalau yang di regional mereka, karena gue nggak terlalu ngikutin sih. Secara pribadi gue nggak gitu ngikutin perkembangan CODM di daerah Taiwan gitu. Jadi gue nggak tahu lah soal tim ini. Cuman kalau kita tarik ke belakang, perwakilan dari Hong Kong, Macau, Taiwan ini itu kemarin aja di World Championship aja tuh kayak udah nggak untuk gue kayak
kurang bisa bersaing lah gitu untuk gue, karena mereka punya ciri permainannya mereka sendiri yang bisa dibilang tuh rada lambat kalau gue bilang, kayak seolah-olah mainnya kayak di PC atau di konsol. Padahal kalau kita tahu di mobile, wah tuh anak dia aja gue gue nonton pertandingannya mereka aja di Major Series aja tuh emang ini banget, intens banget fightnya. Jadi kalau kita lihat dari bukan pengalaman, apa yang udah diraih sama tim-tim dari regional itu, ya bisa dibilang kurang gigit lah di World Championship-nya untuk perwakilan Garena. Nah, tapi yang yang gue harapkan sih mestinya udah berubah ya. Cuman kan kita nggak tahu perubahannya tuh sejauh mana. Apakah hanya sedikit atau ya nggak berubah sama sekali, atau ya ternyata perwakilan tim yang ini bisa berbuat banyak gitu. Itu yang harus kita lihat juga sih dari anak-anak Raptor Dinosaur. Lebih-lebih dua dari 6 member mereka itu cewek, dan itu gue kaget sih jujur. Pertama kali gue kaget, wow, ada ladies player di tim itu untuk perwakilan perwakilan region mereka di CGI. Oke. Terus nah ini sih yang menurut gue paling seru. Yang gue bahas adalah region dari Thailand. Kenapa? Karena bisa dibilang kalau kita melihat di game lain atau di dunia e-sport yang lain, Thailand ini salah satu ibaratnya pesaing terdekat untuk Indonesia, karena ya ada kesamaan dalam hal agresivitas, segi skema, dan segi personal skill, personal ability-nya mereka, kayak aim, movement, terus dan banyak faktor lain lah, untuk pemilihan senjatanya mereka juga rada mirip-mirip lah untuk gua. Cuman yang mesti diwaspadai sama anak-anak DG adalah permainannya anak-anak dari Thailand gitu. Ya kita ambil contoh dulu, ada Daivo yang sekarang udah disband. Itu mereka main skemanya lebih rapi untuk gue dibanding anak DG yang kemarin itu masih gerasa kerusuk aja. Terus juga nggak gitu nggak belajar dari kesalahan mereka pas pertemuan mereka lawan anak-anak dari Daivo. Dan juga anak Daivo itu setelah di disband itu nyebar ke dua tim itu, yaitu ada Astro One Shot One Kill 1S1K sama yaitu Sharper Esport. Dan sepanjang yang gua nonton, Sharper Esport ini lumayan bagus juga kualitas, secara kualitas lah lumayan bagus, karena tim-tim yang mereka hadapin juga ya bisa bilang ya mirip-mirip kita dengan regional kita juga, dengan Indonesia juga, keras juga. Bahkan mereka dulu itu kalau nggak salah di Thailand Championship itu mereka dihajar sampai total best of 19 kalau nggak salah. Jadi ngejar siapa yang bisa ngejar 10 ronde pertama itu yang menang. Itu sih menurut gue gila sih, bener-bener persaingan itu keras banget untuk gue. Dan juga ya Astro One S1K ya, mau mereka ataupun Sharper juga ya tetap harus hati-hati gitu, tetap harus diwaspadai lah mereka berdua ini, karena ya faktor-faktor yang gue sebutin tadi itu bisa bisa menjadi
poin yang bagus lah untuk gue. Maksudnya mau bisa membuat mereka menciptakan momentum yang lebih cepat dibandingin yang lain gitu. Dan ya kalau kita tahu juga anak Daivo ini nyebar ke dua tim ini. Contohnya Siwan yang pindah ke Sharper sama si Cik kalau nggak salah masuk ke Astro One S1K. Nah, dua ini kan ex Daivo dan udah tahu juga DG ini mainnya kayak apa. Jadi ya untuk gue mesti hati-hati banget sih dengan mungkin skema nya bersama tim barunya mereka ini gitu. Karena ya pengalaman mereka lah gitu. Dan juga apa yang mereka terapkan kemarin pas lawan DG. Oke. Jadi kurang lebih untuk previewnya tentang tim Thailand kayak gitu. Terus terakhir yang Filipina. Nah ini gue sih nggak gitu nonton sebenarnya untuk New Anarchy-nya. Cuman yang gue bisa kasih previewnya adalah NRX Jeremiah. Nah ini kan tim ini kan pas kemarin melawan DG ya mereka cukup keteteran sih karena ya anak DG kita tahu sendiri agresivitasnya lumayan tinggi, terutama rasernya mereka, si Clove sama si Zen gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ini kan pasti berubah dan kemungkinan juga ini anak NRX bisa sangat berbahaya, bisa lebih berbahaya atau mungkin lebih lebih mampu untuk menjegal lah anak-anak DG gitu. Karena squadnya masih sama, tinggal cuma nambah satu doang, si Kia KYA, E-nya ada 4 kalau nggak salah. Cuma itu doang, gue nggak gitu nonton sih permainannya kayak apa. Cuman kalau lihat dari rosternya ya 5 playernya masih sama. Ada Whoopi, ada Crush, ada Jay-Z, ada Idra, sama ada siapa ya? Iya, kalau nggak salah 5. Pokoknya 5 itu masih sama. Jadi untuk gua dengan roster mereka masih sama ya mereka bisa jadi ancaman buat siapa aja gitu, terutama tim Thailand juga yang secara mengejutkan kemarin juga ya keteteran juga dengan strateginya mereka karena bagusnya tim Filipina itu ada division ya, divisi mereka main kayak contoh Idra itu bisa mungkin orang-orang nggak tahu kayak mereka pas lawan Daivo main di Crash itu mereka nggak tahu ada sebenarnya banyak tempat yang bisa di wallbang, salah satunya di belakang kulkas itu yang mau naik ke bom site A itu ternyata bisa ditembusin gitu. Dan mungkin banyak orang nggak sadar sama hal itu gitu kan. Saya hal-hal yang nggak kita duga sama sekali itu mereka udah tahu duluan gitu. Jadi elemen kejutan itu sih yang sangat mungkin bisa terjadi lagi. Terutama ya anak-anak NRX yang mereka punya itu gitu, yang mereka udah udah selangkah lebih maju lah untuk tahu spot-spot itu. Jadi bisa sangat berbahaya banget kalau tim ini gak hati-hati sama NRX. Begitu juga dengan New Anarchy sebagai juara ya gitu. Oke, jadi itu aja sih preview dari gue untuk preview secara garis besar lah untuk masing-masing tim yang mewakili regionnya masing-masing di CGI 2021. Oke, jadi sebelum gue tutup video ini, kalian ayo kita dukung anak-anak DG untuk bisa memenangkan setiap game yang mereka mainkan. Oke, menang kita dukung, kalah kita sanjung. Itulah kita harus dan kita harus bangga dengan setiap proses yang anak DG jalankan, match demi match. Itu yang bisa gue sampaikan dalam review kali ini. Thank you yang udah nonton dan
See you on the next video.